Yo dan halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan menyaksikan season episode terakhir. Dan ini adalah terakhir dari pengembalian kitab suci. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa basa-basi kita saksikan videonya. Cekidot. Oke, dan kali ini kita melihat Vaisravarna menyerah dan mengatakan bahwa Aso telah memenangkan pertandingan ini karena perisai iblis yang dimiliki Vaisravarna telah hancur. Di sini Aso berkata, hahaha, aku menang. Ya Tuhan, aku menang. Sialan aku. Aku menang. Aku mampu melakukannya. Semua orang datanglah dan lihatlah aku. Dan kobaran api semakin membesar. Aso berkata, apa? Api kobaran ini semakin besar. Buruk, aku bisa terbakar sampai mati. Aku harus pergi. Dan Aso pun berlari menjauhi kobaran api. Aku harus pergi dari kawah api ini segera. Aku bakal matang, panas. Kata Aso. Ujungnya masih jauh. Aku masih di dalam kawah. Asyoyu, ini membakarku sampai mati. Namun dari belakang terlihat tangan besar menyengkeram Aso. Dan ternyata Jenderal Utara Vaisravarna. Dia berkata, bocah, aku belum mengizinkanmu pergi. Waduh, ternyata dia masih bisa bangun. Kira-kira apa yang diinginkan padahal dia tadi sudah menyerah, ya kan guys? Vaisravarna berkata, pertarungan ini belum berakhir. Ayo. Ternyata Vaisravarna haus akan pertarungan, sehingga ia ingin mencobanya kembali. Aso berkata, "Si, apa kau ingin mati di sini? Kita berdua akan mati jika tidak segera pergi dari sini." Dan Shin pun berpindah ke Sun Wukong dengan Yuan Tianzun, di mana di sini Yuan Tianzun sangat marah karena diserang banyak Sun Wukong alias si bunsinnya itu. Namun Yuan Tianzun terus menghadangnya dan menghancurkan semua klonnya. Namun nampaknya satu demi satu klon Sun Wukong hancur oleh Yuan Tianzun dan meledak kemudian hilang. Namun cloning Sun Wukong tetap saja datang. Ya, kata Sun Wukong. Yuan Tianzun berkata, kau sangat menyebalkan, tidak ada akhir. Beberapa banyak lagi klonmu ini. Berikan semuanya padaku, kata Yuan Tianzun, sambil mengeluarkan seluruh kekuatannya, yaitu panah kemarahan. Dan yang dikeluarkan sekarang nampaknya semakin banyak, sehingga membuat cloning Sun Wukong semuanya hancur. Dan semuanya hancur seperti bunga api. Yuan Tianzun berkata, haha, semuanya sudah hancur dan tidak tersisa. Datang lagi, ayo datang lagi, kata Yuan Tianzun. Dan dari tengah-tengah terlihat Sun Wukong yang asli. Dia berkata, belum Tianzun, kau sanggup menghancurkan jurus klonku. 10.000 klonku hancur. Aku tak berpikir orang lain sanggup melakukan hal yang sama. Kau memang makhluk kesepian dan kasar. Dan seketika Yuan Tianzun meluncur macam roket sambil berkata, kau selanjutnya, kau sisanya. Dan Sun Wukong berkata, memalukan, lihat sekitar. Kemudian Yuan Tianzun berhenti sambil berkata, mungkinkah? Sun Wukong berkata, hei, tak perlu dikatakan lagi. Api abadi sepenuhnya bangkit. Ambisimu gagal, Yuan Tianzun, kata Sun Wukong. Yuan Tianzun berkata, aku tidak sempat. Dan Raja Alam Baka dari alam bawah berkata, Wukong, kau benar-benar memiliki kemampuan. Yuan Tianzun sampai tidak mampu berbuat apa-apa. Dan api abadi pun sepenuhnya bangkit. Dan di sini terlihat Wiyati berkata, wow, sungguh pemandangannya indah. Dan terlihat api bertebangan ke sana kemari. Siut. Wiyati berkata, itu adalah api abadi yang sesungguhnya. Api abadi akhirnya kembali. Dia Shin pun berpindah ke Vaisravarna dan Aso, di mana Aso berkata, lepaskan aku. Wah, terlambat, kata Aso. Dan api pun semakin besar dan menyambar.
Dan seketika Faiz, Ravana, dan Aso tenggelam dalam lautan api. Aso berkata, wah, apakah mereka dua akan terpanggang dan menjadi keripik? Terus saksikan saja ya guys, jangan di skip. Oke, dan scene berpindah ke Yuan Tianzun, di mana Yuan Tianzun berkata, aku telah menunggu lama untuk ini. Karena serangga rendahan itu semua hilang sia-sia. Mengapa? Aku memiliki kekuatan langit dan bumi. Maksudnya yang mencapai langit dan bumi. Bisa mendapatkan apapun di dunia ini. Apapun. Tapi kenapa untuk ini aku tidak bisa? Sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Sudah tak ada harapan, aku terlambat. Aku tidak terima ini. Aku telah menunggu puluhan ribu tahun, aku harus lakukan sesuatu. Kemudian dia terlihat Sun Wukong sedang membakar jagung. Dari mana dia mendapatkan jagung ya? Dia berkata, lupakan kenapa kau sampai seperti itu Yuan Tianzun? Seumur hidupmu, apakah kau akan tetap seperti itu? Dan Sun Wukong sambil menyodorkan jagungnya ke Yuan Tianzun sambil berkata, Tianzun, bersantailah saja. Kau sombong dan brutal, benar-benar maniak. Sungguhnya tidak ada untungnya. Lihat, kata Sun Wukong, bukannya aku membencimu, bertarung seharian membuatku lapar. Ayo sini, bakar jagung bersamaku, kata Sun Wukong. Ya, ada-ada saja Sun Wukong. Sun Wukong berkata, kau juga terlihat kurang semangat sekarang. Yuan Tianzun berkata, bakar jagung embahmu? Monyet sial, akan kubuat kau mati mengenaskan. Sambil mengayunkan tangannya, kemudian Sun Wukong melempar jagungnya yang entah sudah dimakan atau belum. Sun Wukong berkata, ayo lanjut, sambil memegang tongkat dengan senang hati. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Sun Wukong sehingga dia tidak bisa bergerak. Sun Wukong berkata, terjadi sesuatu, tanganku tidak bisa digerakkan. Hei, tunggu, kata Sun Wukong. Kemudian Yuan Tianzun memukul Sun Wukong, namun tiba-tiba Sun Wukong berubah menjadi debu alias asap yang berwarna emas seperti yang dialami Tan Sanzang. Dan seketika Sun Wukong pun menghilang. Yuan Tianzun kebingungan berkata, ada yang salah? Apa itu klon miliknya lagi? Bukan, itu bukan klon, kata Yuan Tianzun. Kemudian ada yang berkata, Yuan Tianzun, kau telah gagal, kenapa terus memaksa mengganggu? Yuan Tianzun berkata, siapa? Dan ternyata Xiaoyu berkata, aku gadis naga yang selalu kau incar. Dan datanglah Xiaoyu dari samping Yuan Tianzun, sehingga membuat Yuan Tianzun melirik ke sebelah kanan. Lirikan matamu menari gerobak ser. Dan datanglah Xiaoyu. Xiaoyu berkata, aku Sutra Suci datang untuk menemuimu. Kemudian Yuan Tianzun berkata, Xiaoyu berkata, aku telah terlahir kembali, bukan lagi Xiaoyu. Aku punya kemampuan yang baik sekarang, di mana di seluruh tempat cahaya apiku bersinar menerangi, yaitu di seluruh dunia kuno ini semua di bawah perlindunganku. Dan semua orang yang terbunuh di sini aku juga bisa menghidupkannya lagi atau membunuh mereka sesuai keinginanku. Yuan Tianzun berkata, mereka bukan targetku. Xiaoyu berkata, aku selalu penasaran atas sikap anehmu sebagai dewa jahat. Juga sudah memiliki segalanya, bahkan menjadi dewa dari para dewa. Mengapa kau masih mengincar api abadi? Kau juga ingin membalikkan hukum sebab dan akibat. Bahkan kau rela menderita atas hal itu sampai sejauh ini. Perjalanan hidupmu begitu menyedihkan. Apa itu kau ingin mengembalikan sesuatu yang kau cintai? Seketika Yuan Tianzun berubah menjadi sosok yang tampan, dan dia pura-pura bersedih sambil berkata, Xiaoyu, maafkan aku. Mereka sungguh telah melakukan hal buruk. Dan Xiaoyu pun berkata, apa temanmu mendorongmu keluar lagi? Kemudian Yuan Tianzun menangis sambil berkata, aku tidak sadar apa yang kulakukan. Bukan aku yang melakukan itu. Aku sungguh tidak ingin menyakiti siapapun. Aku mohon maafkan aku, kata Yuan Tianzun. Kemudian Xiaoyu berkata, jadi begitu, bangunlah.
Jadi seperti itu yang terjadi. Kemudian Xiaoyu menendang Yuan Tianzun sambil berkata, aku tidak percaya, kan ini dasar kotoran. Yuan Tianzun pun terlempar. Xiaoyu berkata, kau hanya ingin membuat orang menderita lagi. Jangan harap trik kotormu itu bisa menipuku. Jika kau tak ada hubungannya, kau harus melawan atau membunuhnya. Jangan sok tidak bersalah padahal kau sadar bisa membuang hal buruk atau apapun itu. Akui saja semua itu memang ulahmu. Tidak akan ada yang bisa kau bohongi lagi. Kau sangat menjijikan. Kemudian Yuan Tianzun menangis sambil berkata, ini hampir sama kejamnya dengan Yuan Tianzun. Aku sungguh tidak tahu dan polos. Kemudian Xiaoyu berkata, lalu kenapa kau tidak membunuh diri? Kau mengendalikannya sekarang. Tunggu apa lagi temanmu dan kau? Itu sama saja sok polos dan tidak tanggung jawab. Ingat itu Yuan Tianzun. Kau tidak akan pernah bisa berubah. Dan kau akan terus menjadi jahat. Kemudian Yuan Tianzun berkata, Xiaoyu, betul sekali, tampak kau mengerti dan pintar. Tapi sayangnya kau masih membuat kesalahan. Dan Yuan Tianzun kembali ke bentuk asalnya. Sambil berkata, kau seharusnya tidak meninggalkan api perlindungan dan berbicara denganku. Sambil mencekik Xiaoyu. Kau datang memberi harapan dan di dalam keputusasaanku. Dan semakin erat Yuan Tianzun mencekik Xiaoyu. Yuan Tianzun berkata, apa kau ingin tahu mengapa aku ingin memutar hukum sebab dan akibat? Apa kau pikir aku punya kekasih? Haha. Kau membuatku tertawa setengah mati. Hal begitu sangat membosankan yang hanya dimiliki oleh wanita. Aku jelas melakukan segalanya karena itu sifat murniku. Yuan Tianzun menganggap Xiaoyu bodoh dan salah perkiraan. Aku suka hal itu. Apa kau mengerti? Saat orang jahat melakukan hal buruk, jangan beri dia alasan yang romantis. Dasar gadis lugu, kata Yuan Tianzun. Dan ya, akulah Yuan Tianzun, juga seluruh kepribadianku itu. Itu juga aku. Semua wujud itu emang aku. Dan aku bisa berbicara secara alami. Tapi bagi makhluk duniawi yang bodoh, hal itu sangat efektif. Kemudian Xiaoyu menjawab, kau memang jahat dan rendahan. Yuan Tianzun berkata, itu pilihanku sekarang. Aku akan memakanmu. Kemudian Xiaoyu berkata, apa kau pikir aku tanpa perlindungan? Kau tidak memperhatikannya? Dan datanglah dewa penjaga kitab suci. Dia berkata, Nona api suci abadi Xiaoyu. Perkiraan Nona sangat, dan dia benar-benar menyerangmu. Kemudian Yuan Tianzun berkata, makhluk apa ini? Bagaimana bisa aku tidak menyadari hawa kehadiran dirinya? Dan seketika Yuan Tianzun dipegang tangannya oleh dua ekor monyet. Mereka adalah monyet matahari dan bulan. Mereka berkata, aku menangkapmu. Terkejut? Bodoh, kata monyet-monyet itu. Aku juga menangkapmu di sebelah sini. Kemudian Yuan Tianzun berkata, lepas. Apa yang kalian lakukan? Monyet matahari berkata, tidak, lihat. Ini supaya kau tidak bisa kabur. Kemudian monyet matahari dan bulan terus memegang erat. Kemudian dewa penjaga kitab suci berkata, dewa dunia tengah Yuan Tianzun, bersiaplah memasuki alam kehampaan. Dan dari dalam tubuh Raja Alam Baka, atau disebut penjaga kitab suci, itu mengeluarkan beberapa yang berbentuk seperti akar dan langsung melawan Yuan Tianzun. Kemudian Yuan Tianzun berkata, jangan, lepas. Dan sambil tertarik, Yuan Tianzun berkata, Xiaoyu, kau lepas. Dan Yuan Tianzun pun masuk ke dalam ruang kehampaan. Dan si penjaga api suci tersebut berkata, aku langsung mengirimnya. Kekuatan supranatural miliknya sangat kuat. Jika tidak mengambil kesempatan untuk langsung menahannya, aku khawatir dia akan merajalela. Kekuatan ilahi dari dunia lain benar-benar menarik. Aku jadi ingin tahu lebih banyak hal. Tapi sayangnya kita harus segera pergi. Xiaoyu berkata, apakah dia mati? Belum, kata penjaga dewa kitab suci. Dia hanya terjebak di dalam alam kehampaan. Dunia tanpa awal dan tanpa akhir, tanpa pintu luar dan tanpa pintu masuk. Dia terjebak selama-lamanya.
Dan di sini terlihat Yuan Tianzun sudah masuk ke dalam ruang kehampaan alias dunia kehampaan. Yuan Tianzun berkata, tempat apaan ini brengsek? Terlalu naif, apa kalian pikir kalian bisa menghentikanku dengan trik seperti ini? Dan Yuan Tianzun berubah menjadi burung dan berkata, aku akan segera keluar sambil meluncur. Gua amarah. Astaga, di mana mereka? Di mana aku ini? Aku harus terus ke sana, kata Yuan Tianzun. Dan Yuan Tianzun pun terus meluncur dan mencari jalan keluar. Dian Xiaoyu berkata, jangan meremehkan kemampuan Yuan Tianzun. Dia mungkin bisa mengikuti energi kejahatan yang terpancar oleh manusia dan dari ruang kehampaan itu. Kemudian Kera, Bulan, dan Matahari berkata, itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa keluar dari alam tanpa awal dan tanpa akhir itu. Kemudian Dewa Penjaga Kitab Suci berkata, Kera, Matahari, Kera, Bulan, kita tidak mengenal para dewa dari alam lain. Mungkin saja dia memiliki kemampuan itu. Tetapi untuk mencari dan mengeksplorasi segala kemungkinan di alam tanpa batas, itu seperti memilih pasir demi pasir, dari gurun Sahara ke gurun besar, sampai ujung sungai Gangga. Bagaimanapun itu butuh waktu ribuan tahun. Kemudian Xiaoyu berkata, apa yakin akhirnya aku bisa menang? Bisa tenang maksudnya guys. Kemudian dia dunia lain berkata, Nona Xiaoyu, sekarang dewa jahat yang kau bilang sudah tidak ada lagi. Apa masih ada perlu lagi? Xiaoyu berkata, masih banyak, tapi aku hanya akan menyelesaikan beberapa hal. Dan Xin berpindah ke Asue di mana dia terkapar. Dan sekarang dia ada di domain Xiaoyu. Kemudian datanglah Yuiatsi menampar Asue sambil berkata, hei bangun. Wah, kenapa aku tidur di sini? Apa ini di neraka? Kata Asue. Neraka apa ini? Inti api abadi. Kemudian Asue berkata, kalian semua. Sangat terang dan terlihat semuanya komplit. Rombongan Tan Zhang semua sudah terselamatkan. Kemudian Bailang berkata, kalian berdua datang juga. Asue berkata, kupikir api itu telah membakarku sampai mati. Yuiatsi berkata, ini domain milik Xiaoyu. Asue berkata, jadi dia memindahkan kita semua ke sini. Mas, benarkah? Jadi ini pusat altar kuno inti abadi. Sangat aneh, tidak ada kobaran panas, malahan sangat indah. Yuiatsi berkata, tentu saja. Ini domain yang diciptakan. Dia mau melakukan apa saja di sini. Halo, dia terlalu lama tertidur. Apa dia benar-benar sudah bangun? Dia juga datang ke sini ya. Di sini sangat cerah. Sun Wukong berkata, Xiaoyu seharusnya sudah berhasil membangkitkan api abadi, tapi entah di mana. Bailang berkata, dia pasti pergi mengurus Yuan Tianzun. Dan seketika dari belakang ada yang memegang Bailang dan berkata, hei, ternyata itu Xiaoyu. Dia berkata, semua orang di sini sedang menunggu ya. Aku kembali. Tan Zhang dan yang lain kaget. Juga berkata, itu Xiaoyu. Ratu Ular berkata, akhirnya muncul juga. Siluman ikan berkata, dia. Asue berkata, Xiaoyu. Dan Xiaoyu pun menyapa mereka semua. Hai semuanya. Semua masalah sudah selesai dan beres. Jadi orang-orang jelek itu, Yuan Tianzun dan Jenderal Vice Ravana, aku menendang pantat mereka dengan keras dan menyuruh mereka pulang lalu minum susu, kata Xiaoyu. Kemudian Sun Wukong berkata, oh Yuan Tianzun, miris sekali. Asue berkata, kau memang pantas jadi bidadari dunia. Xiaoyu berkata, analoginya dalam situasi seperti ini, aku menyadari bahwa aku bukan perempuan biasa. Aku merupakan api abadi yang dibangkitkan. Tapi aku khawatir di masa depan karena aku harus pergi meninggalkan guru dan lainnya. Aku harus jujur pada kenyataan. Aku akan menjadi api kehidupan. Sebagai jembatan penghubung antar dunia yang berbeda, jalur kini telah terhubung kembali. Percayalah bahwa jiwa gelap akan perlahan hancur dan dunia akan kembali seimbang. Kemudian Bailang berkata, jadi sekarang bisa kau kembali pulang? Xiaoyu menjawab,
Aku telah berjanji untuk pergi bersama mereka ke dunia lain, kembali ke asalku. Itu adalah King Yuan, kera matahari dan kera bulan. Mereka adalah dewa ilahi di dunia lain asalku. Setelah aku melompat ke altar kuno waktu itu, mereka memberitahu banyak hal. Juga ingatanku telah kembali. Dan Bailang pun bertanya, dewa dunia lain? Xiaoyu pun menjawab, di dunia mereka ada hari raya, manusia, dewa langit, dewa gajah, dewa kera, banyak dewa lain, juga makhluk seperti kita. Baizi pun terkejut sambil bilang, apa? Dan sebenarnya dunia lain, dewa kera. Jubaji berkata, apa ada dewa babi juga? Kemudian kera rembulan dan kera matahari berkata pada mereka dan menyapa, halo. Dan Sun Wukong berkata, mereka tidak asik. Kemudian Raja Alam Baka berkata, akhirnya aku bisa melihat kalian. Xiaoyu berkata, dunia yang berbeda telah berhubungan. Aku akan pergi ke sana bersama mereka. Aku sudah berjanji mengikuti mereka kembali dan membantu mereka memperbaiki dunia mereka yang hancur. Kemudian Xiaoyu bertanya kepada Bailang, Bailang, aku telah sangat menghargai apa yang kamu lakukan untukku. Kemudian Bailang berkata, tidak perlu, jangan pergi. Xiaoyu berkata, ayolah, tertawalah. Kemudian Xiaoyu memeluk Bailang. Aku selalu menjadi putri naga dari Gunung Tianyu. Semuanya, Guru Tan Sanzang, Kak Wukong, semua orang. Aku pergi. Hati-hati ya. Kemudian Bailang berkata, tunggu, kapan kau akan kembali? Namun setelah kepergian Xiaoyu, muncul cahaya. Dan sepertinya domain milik Xiaoyu akan menghilang bersama kepergian Xiaoyu. Jubaji berkata, kita kembali. Dan Bailang terus memanggil Xiaoyu. Sepertinya dia akan sangat kehilangan. Dan mereka pun kembali ke tempat asal mereka, menghilang, alias kembali ke pantai daratan gunung. Di sini Tan Sanzang berkata, kita kembali. Kita keluar altar dan kembali ke pantai daratan kuno. Sepertinya tugas kita sudah berhasil. Kemudian Jubaji berkata, tentu saja, aku, guru, juga saudara-saudara itu pasti berhasil. Asuya berkata, apakah sudah benar-benar berhasil? Kalau begitu, jadi kita bisa pulang. Baizi berkata, bagaimana caranya kembali? Asuya berkata, siapa saja yang ingin langsung kembali. Putri Duyung Susu berkata, jujur aku tidak menyangka semua bisa hidup kembali. Kemudian Bailang sambil menatap ke arah altar suci berkata, sekarang aku merasa sedikit malu. Pahlawan yang menyelamatkan dunia hanya menerima perlakuan seperti ini. Lalu mau apa? Dan season kali ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang selalu menyaksikan channel ini. Menurut kalian, kita bahas apa lagi setelah ini? Komennya di bawah. Dan bagi yang suka silahkan like, komen, dan subscribe. Terus tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih.